Sepanjang tahun 2024 menjadi momentum penting bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta melanjutkan komitmennya untuk membangun kota yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Rancangan Undang-Undang Provinsi Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melengkapi berkas Jakarta hingga landasan hukum. DPRD DKI Jakarta, Komisi DPRD DKI Jakarta, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengapresiasi kinerja menjadi Ketua Komisi Berbagai kebijakan dan pengawasan telah dilakukan untuk mendukung pembangunan kota agar kesejahteraan warga Jakarta terus meningkat secara merata. Terlebih setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota, telah diproyeksikan menjadi kota bisnis berskala global. Tak ketinggalan, kebijakan mulia seperti program pendidikan gratis akan segera direalisasikan bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta optimistis menyongsong harapan tersebut segera terwujud. Berikut rangkuman perjalanan DPRD Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2024. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengesahkan 3 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna Rabu 20 Maret 2024. Masing-masing raperda yaitu Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu, Kota Madia, Jakarta Utara. Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Israyani, menyayangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta belum memiliki ruang khusus simulasi bencana. Padahal menurutnya, ruang simulasi penting dimiliki BPBD DKI Jakarta untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah penyelamatan diri dari bencana. Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta RUU DKJ telah disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 28 Maret 2024. Ketua Panitia Khusus Pasca Ibu Kota Negara DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menghimbau Pemprov DKI bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menyelaraskan regulasi atau kebijakan dengan acuan RUU Provinsi DKJ. Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mujiono, meminta Pemprov DKI segera memperbaharui Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang penyelesaian pemenuhan kewajiban prasarana dan sarana di kawasan perumahan dan permukiman karena dinilai tidak fleksibel. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus menuntaskan permasalahan di Jakarta untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono, mengusulkan status rumah sakit umum daerah di Kepulauan Seribu ditingkatkan dari tipe D menjadi tipe C. Peningkatan status RSUD bertujuan agar meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap pasien. Ia menilai kualitas layanan kesehatan yang diberikan RSUD di Kepulauan Seribu harus setara dengan puskesmas rawat inap di Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melengkapi berkas dokumen hingga landasan hukum sebelum melelang 417 bus Transjakarta yang sudah tidak layak pakai. Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Yusuf, kembali mengingatkan hal itu tujuannya agar proses lelang tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk memperingati hari ulang tahun ke-497 Kota Jakarta yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, didampingi Wakil Ketua DPRD Rani Mauliani, Khairuddin, serta Misan Samsuri, Sabtu 22 Juni 2024. Hadir juga dalam rapat paripurna pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beserta jajaran, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Yusharto Huntoyungo, serta mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 Sutioso.
Rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok diusahakan menjadi prioritas saat menyusun program pembentukan peraturan daerah tahun 2025. Demikian disampaikan Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Sohaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Pemprov DKI Jakarta diminta mengangkat 4.127 guru berstatus honorer menjadi guru dengan jalur kontrak kerja individu. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Joni Simanjuntak, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 23 Juli 2024. DPRD DKI Jakarta mengapresiasi kesuksesan Pemprov DKI Jakarta meraih predikat wajar tanpa pengecualian ke-7 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap Pemprov DKI terus mempertahankan prestasinya di bidang pengelolaan keuangan agar tetap WTP laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperbanyak mesin parkir meter di sejumlah ruas jalan yang menerapkan parkir on the street atau parkir di badan jalan. Hal tersebut dapat meminimalisasi menjamurnya juru parkir liar di bahu jalan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta menyepakati revisi program pembentukan peraturan daerah tahun 2024 menjadi 15 raperda. Ketua Bapemperda Pantas Nainggolan mengatakan jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan pertimbangan yang matang untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengungkapkan urgensi raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Jakarta 2025-2045. Ia mengatakan raperda RPJPD sangat penting untuk menjadi arah pengembangan Jakarta di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan Pantas dalam rapat paripurna permintaan persetujuan anggota DPRD DKI Jakarta terhadap raperda RPJPD Jakarta 2025-2045 di Gedung DPRD DKI Jakarta Selasa 20 Agustus 2024. Pantas berharap raperda RPJPD nantinya dapat menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jakarta sehingga Jakarta memiliki daya saing yang setara dengan masyarakat di kota-kota global lainnya di dunia. Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan menandatangani kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding sekolah swasta gratis mulai 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta Jumat 23 Agustus 2024. Ketua Komisi E Iman Satria mengatakan MOU merupakan tahap awal sebagai landasan hukum perjanjian kedua belah pihak untuk merealisasikan sekolah swasta gratis di Jakarta. Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2024-2029 melaksanakan sumpah dan janji jabatan. Prosesi tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Arta Teresia, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 26 Agustus 2024. Pelantikan anggota DPRD tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4/3395 tahun 2024, tanggal 23 Agustus 2024. Tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta masa jabatan tahun 2024-2029. Seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029 mengikuti orientasi yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa 3 September 2024. Kegiatan tersebut sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Pada kesempatan itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS Zahrina Nurbaiti menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat sebagai pembekalan wawasan dan fungsi legislatif. DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji ketua dan 4 wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 Jumat 4 Oktober 2024. Pelantikan kelima pimpinan DPRD tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4/4162 Tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dipandu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Arta Teresia, 5 pimpinan mengucapkan sumpah dan janjinya. Masing-masing Khoirudin dari fraksi PKS sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Imam Mahdiah dari fraksi PDI Perjuangan, Radi Mauliani dari fraksi Partai Gerindra, Wibi Andrino dari fraksi Partai Nasdem, dan Basri Baco dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Muhammad Tamrin dipercaya menjadi Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 dengan program prioritas yang akan dia realisasikan segera, yakni sekolah swasta gratis. Oleh karena itu, ia mendorong untuk segera merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang sistem pendidikan dengan harapan bisa menjadi kerangka acuan dalam menerapkan program sekolah swasta gratis. Hal tersebut disampaikan Tamrin di Gedung DPRD DKI Jakarta Selasa 8 Oktober 2024. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, mengapresiasi inovasi PT Transportasi Jakarta yang membuat rute untuk bus wisata Explorer dan akan melewati kantor DPRD DKI Jakarta. Ia berharap bus Jakarta Explorer dapat menjadi sarana transportasi untuk wisatawan yang ingin mengeksplorasi sejumlah objek wisata di pusat Jakarta. Hal tersebut disampaikan Khoirudin saat acara peresmian Jakarta Explorer di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menghadiri pelantikan penjabat Gubernur DKI Jakarta di Gedung Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2024. Khoirudin mengucapkan selamat kepada Teguh Setiabudi. Khoirudin berharap Teguh Setiabudi dapat berkolaborasi dengan DPRD DKI Jakarta dalam mengemban tugas melayani masyarakat dan membangun kota Jakarta. Teguh Setiabudi merupakan salah satu nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono yang telah menjabat sejak Oktober 2022. Khoirudin mengatakan Jakarta perlu program berkelanjutan untuk mengatasi persoalan diantaranya penanggulangan banjir, kemacetan, dan realisasi pendidikan gratis. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Imam Mahdia, menyetujui usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, untuk menggratiskan rumah susun Pasar Rumput selama 1 tahun untuk para korban kebakaran Manggarai. Hal tersebut disampaikan Ima usai mengunjungi Rusun Pasar Rumput Setiabudi Jakarta Selatan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi Minggu 27 Oktober 2024. Tak hanya korban kebakaran, namun Rusun Pasar Rumput juga akan gratis selama 1 tahun untuk warga yang terdampak relokasi Sungai Ciliwung. Pembangunan proyek Moda Terpadu Jakarta Fase 2A Bundaran HI Kota Tua diharapkan mampu jadi solusi untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi polusi udara di Jakarta. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Paloh, usai meninjau visitor center MRT Jakarta di Monas, Jakarta Pusat Selasa 5 November 2024. Nova mengapresiasi progres pembangunan MRT Fase 2A CP201 HI Harmoni yang sudah mencapai 80%. Harapannya akhir tahun 2025 sudah rampung. Ia mengatakan untuk mendongkrak semangat dan percepatan pembangunan, pihaknya akan mendalami dan mengevaluasi bersama PT MRT Jakarta dalam waktu dekat, sehingga dapat diketahui dan disetujui besaran suntikan penyertaan modal daerah di 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta mengesahkan Raperda APBD tahun anggaran 2025 menjadi perda dengan nilai Rp94.841.241.214 dalam rapat paripurna Kamis 28 November 2024. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan disetujuinya Raperda APBD menjadi perda, maka peraturan tersebut akan diserahkan kepada penjabat gubernur dan segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rancangan peraturan daerah tersebut akan diserahkan kepada penjabat gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan harapan kiranya saudara penjabat gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD. Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rani Mauliani, mengatakan DPRD sangat mengapresiasi penambahan 200 unit armada bus listrik Transjakarta dalam rangka menunjang transportasi yang layak dan nyaman bagi seluruh warga Jakarta. Hal tersebut disampaikan Rani saat menghadiri peluncuran dan pengoperasian armada baru bus listrik Transjakarta di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Selasa 10 Desember 2024. Rani juga meminta Transjakarta mempertahankan kenyamanan. Hal itu demi menyambut elektrifikasi transportasi publik serta mengurangi emisi dan polusi di wilayah Jakarta. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto, meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi kembali data penerima Kartu Jakarta Pintar Plus.
Hal itu untuk mengetahui secara langsung penyebab dicabutnya 146.000 status kepemilikan KJP berdasarkan data dan verifikasi tahap 2 tahun 2024. Faktanya, banyak penerima KJP Plus yang tidak sesuai dengan kriteria, sehingga masih layak untuk menerima kembali haknya sebagai penerima KJP Plus. Hal tersebut disampaikan Agustina di Gedung DPRD DKI Jakarta Jumat 13 Desember 2024. Selain itu, Agustina mengimbau agar Disdik memberi penjelasan secara rinci kepada orang tua siswa penyebab status anaknya tidak lagi menerima KJP Plus. DPRD Provinsi DKI Jakarta mengesahkan 4 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta Senin 23 Desember 2024. Masing-masing perda tersebut yakni Perda tentang pengelolaan air limbah domestik, Perda tentang pendirian perseroan terbatas Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, Perda tentang penyertaan modal daerah perseroan terbatas Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, dan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang perseroan terbatas MRT Jakarta. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan pengesahan 4 perda ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini di Jakarta. Di antaranya terkait perda tentang pengelolaan air limbah domestik, bertujuan untuk melindungi masyarakat Jakarta dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan air limbah domestik.